Pada video kali ini, kita akan mencoba beberapa styling dasar yang akan sering sekali kita gunakan untuk keperluan development aplikasi website. Nah, yang pertama adalah perubahan warna. Kemarin kita sudah mencoba mempelajari perubahan warna dengan tag-nya adalah color. Misalkan di sini kita memiliki H1, heading 1. Kita ingin merubahnya dengan warna yang lain. Color kemarin kita gunakan adalah red misalkan. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian ada cara yang lain. Nah, kalau di sini kan kita menggunakan kata ya, kata dalam bahasa Inggris. Color, red. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya heksadesimal. Res, EE, 8, EE. Kemudian saya jalankan, munculnya adalah seperti ini. Kemudian cara yang ketiga, yang satu lagi. Kemudian style, di sini kita bisa menggunakan RGB, red, green, blue. Red, green, blue kita beri 100, 100, 100. Munculnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah 3 cara untuk mendefinisikan warna. Nanti kita juga akan melihat yang namanya background color. Background, mengganti background. Nah, background color, jadi prinsip perubahan warna di sini. Semuanya bisa menggunakan 3 ini. Jadi bisa menggunakan kata dalam bahasa Inggris, kemudian heksadesimal, kemudian RGB. Kemudian kalau kita mau memberikan background color, kita bisa menggunakan style background color sama, bisa 3. Red pakai bahasa Inggris, kemudian kalau kita mau buat juga P misalkan kita bisa beri background color RGB 10, 50, 100. Itu juga bisa. Di sini misalkan kita mau kasih span, kemudian warnanya berbeda. Background color. Di sini kita mengkombinasikan hexa 100, 200. Sorry. Kita menggunakan hexa 0, F. Itu bisa juga. Ya. Kemudian di sini kita bisa kombinasikan dengan color white. Jadi fontnya kita ganti menjadi tulisan putih. Itu juga bisa. Ini adalah background color dan color. Nah, untuk background sendiri kita juga bisa memberikan background yang gambar sifatnya. Misalkan pada bagian body ini kita bisa memberikan style background image. Di sini saya sudah menambahkan sebuah gambar img xp.png, img/xp.png. Seperti ini. Background image. Jadi kita harus membutuhkan tag URL di sini. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita mau menghilangkan, ini kan kalau kita lihat dia repeat ke kanan. Ada background, ada background, ada background, ke bawah juga di repeat. Nah, gimana caranya kita menghilangkan repeat? Background
repeat, no repeat. Seperti ini. Kalau cuma mau repeat ke kanan gimana? Kita kontrol spasi, kita bisa gunakan repeat X. Kanan, untuk yang ke bawah, repeat Y. Jadi di sini kita bisa definisikan. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan background position. Background position kita bisa berikan top right. Dia akan diletakkan di sebelah kanan. Jadi kita bisa definisikannya menggunakan top, right, left, dan bottom. Kita bisa kombinasikan itu. Misal saya mau di kanan bawah, berarti di sini saya ganti menjadi bottom. Ini tidak terlihat karena ketinggiannya cuma segini ya. Coba kita tambahkan. Nah, ini seperti ini. Jadi dia akan turun. Tadi tidak terlihat kalau elemennya tingginya memang cuma segini tadi ya. Kemudian kita bisa memberikan pengaturan pada teks. Misalkan kemarin kita sudah nyobain ya, text color. Kita ganti menjadi ini misalkan. Ini bisa. Ya. Kemudian selain color, kita juga bisa memberikan pengaturan lain. Misal kita memiliki text align, kita bisa ambil center, style, text align, kita bisa ambil justify, style, text align, kita bisa ngambil left, style, text align, kita bisa ambil right. Ini yang basic dulu. Nah, ini kalau diperhatikan, ini saya hapus dulu ya, supaya kita tidak melihat yang backgroundnya supaya hilang dulu. Jadi ini adalah text align untuk yang center. Kemudian ini untuk yang justify, tidak terlalu terlihat. Kemudian kalau saya berkecil seperti ini, terlihat yang left ininya tidak sama, yang bagian kanan. Kalau yang justify di sininya sama. Kemudian kalau yang right seperti ini. Nah, untuk text align itu secara default itu adalah left. Jadi dia akan menggunakan yang left ini. Kemudian ada yang namanya text decoration. Text decoration di sini digunakan untuk memberikan garis dekorasi pada teks, ya, seperti underline, kemudian strike through, seperti itu. Nah, secara default itu biasanya setiap elemen punya defaultnya masing-masing. Seperti kalau kita menggunakan P, kemudian tag decor, kemudian P, tag decor, saya buat 4 ya. Ketika ada seperti ini, dia defaultnya adalah text decoration-nya adalah none. Ya.
decoration kemudian ada yang namanya overline, tag decoration, kemudian line through, kemudian style, text decoration, underline. Jadi ini non, kemudian overline, line through, underline. Jadi text decoration ini bisa kita atur. Nah, tapi untuk text decoration ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Secara default untuk elemen A, kemudian ada yang namanya hyperlink. Secara default dia adalah underline, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi non text decoration non seperti ini, atau overline. Ini juga bisa. Jadi kita bisa mengatur. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah style defaultnya. Kalau P tadi kita lihat tidak ada text decoration, tetapi kalau untuk hyperlink text decoration-nya adalah underline. Kemudian ada yang namanya text transformation. Oke. Text transformation di sini kita bisa gunakan untuk mentransformasi teks menjadi kapital, lowercase atau apa. Misal kita memiliki, di sini saya buat dulu. Saya buat teks yang sifatnya sangat alay. Nah, kita bisa memberikan style text transformation untuk capitalize text transform seperti ini. Capitalize adalah di mana T depannya besar, T transform yang ini besar, kapital, kemudian yang ini juga di kapital. Ya, tapi yang lain tidak dirubah. Kemudian text transformation yang berikutnya dia akan ditransformasi menjadi huruf kecil semua. Kemudian yang keempat, transform dia akan ditransformasi menjadi semuanya adalah kemudian ada yang namanya text indent. Text indentation kita gunakan untuk memberikan text indent. Dan kita mau berikan 10, 100 biar ekstrim.
100 pixel. Nah ini, jadi dia membuat paragraf. Nah, kemudian ada yang namanya letter spacing. Letter spacing misalkan 10 pixel. Hasilnya adalah seperti ini. Dia memberikan jarak antara teks menjadi lebih. Gimana kalau kita berikan kurang dari 0? Kalau kita berikan kurang dari 0, hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia mengecil. Atau ada yang namanya line height. Ini adalah line height untuk yang normal. Posisi normal P, line height-nya segini. Kemudian kita bisa menggantinya dan mengaturnya menjadi supaya kelihatan semua saya rubah ya. Jadi lebih kecil. Ya. Kemudian kalau saya berikan di atas 1, jadi lebih tinggi. Bahkan kalau kita ganti menjadi 5, jadi seperti ini. Nah, word spacing adalah memberikan jarak antar katanya itu diperpanjang. Misalkan jadi 50, jadi 15. Kalau 50, jadi seperti ini. Ya. Kemudian kalau diberikan di bawah angka 0 dan 10 misalkan, dia jadi kadang berlebih. Ya. Kemudian ada yang namanya text shadow. Text shadow. Untuk text shadow, kita di sini harus memberikan beberapa parameter. Misalkan 1 px, 3 px, kemudian red warnanya. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau saya berikan 30 ke bawahnya. Jadi kalau yang ke kanan gitu. Untuk red di sini kita juga bisa ganti menjadi hexadesimal. 0 FF seperti ini. Ya, itu adalah text shadow. Nah, untuk font family di sini kita bisa mendefinisikan font family itu lebih dari 1. Misalkan kita mau pilih. Nah, ketika saya jalankan, dia jadinya seperti ini. Loh, kok 3 gimana? Jadi, ketika ini tidak kita temukan, dia akan menggunakan yang Arial. Misalkan saya akan ganti dengan style font yang tidak kita kenal. Ini adalah Arial.
Ternyata Arial Nero. Ternyata dia juga nggak dikenal. Ganti jadi pakai Arial biasa. Ternyata nggak dikenal juga. Dia menggunakan sans serif. Masih tidak dikenal. Dia defaultnya apa? Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita pilih yang paling spesifik, agak spesifik, tidak terlalu spesifik, dan yang sifatnya umum banget fontnya. Untuk font family kita juga bisa mendownload font, kemudian kita taruh di bagian heading, kemudian kita gunakan fontnya itu juga bisa. Kemudian ada satu font style. Kemudian font style. Font style di sini untuk memberikan style, misalkan italic atau oblique. Ya, kita coba. Kalau yang italic miring ya. Jadi kita bisa juga melakukan italic tidak menggunakan tag I. Kemudian untuk yang oblique itu munculnya juga sebenarnya sama. Tapi pada prinsipnya dia adalah cetak miring. Atau kalau kita mau definisikan normal, ya normal. Seperti ini. Kita bisa mengganti font size. Font size prinsipnya sama. Font size kita bisa gunakan misalkan 100 pixel. Dan Loren ya seperti ini. Kemudian ada yang namanya font weight. Font weight. Ada yang namanya font weight. Font weight ini di sini digunakan untuk memberikan bold atau normal seperti itu. Kemudian ada yang namanya font varian. Font varian di sini digunakan untuk memberikan mirip seperti text transformation, tetapi perilakunya agak sedikit beda. Misalkan kita punya P, M, kita bisa berikan font varian small cap. Kelihatan banget bedanya. Jadi di sini terkapital seperti ini. Ya. Berikutnya untuk melakukan styling list. Nah, misal kita di sini memiliki OL, LI, I2, I3. Nah, kita bisa memberikan style, misalkan perubahan list style, list style. List style di sini kita bisa gunakan desimal. Kalau kemarin di video yang sebelumnya di HTML kita tidak menggunakan CSS, tetapi menggunakan atribut. Pada prinsipnya desimal seperti itu defaultnya, kemudian kita bisa ganti Georgian jadi seperti ini, kita bisa ganti Latin seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang untuk unorder
Unorder prinsipnya sama, kita bisa atur list style-nya. List style kita bisa ganti menjadi square. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, kita di sini juga bisa mengganti menjadi order list. Misalkan lower alpha. Itu bisa, tetapi tidak proper. Kenapa? Karena di sini unorder kita ganti menjadi order list. Itu tidak proper, tidak disarankan. Ya. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.